Sahabat Excellent, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Java. Setelah tadi kita membahas 3 pecahan dari Java, dari asalnya yaitu Android, Big Data, dan Java EE. Sekarang kita akan coba membahas tentang yang unsur keempat, yaitu Java di cloud computing. Bagaimana Pak Frans? Oke, cloud computing Java ini menarik. Jadi kalau dulu bilang Java itu lambat, terus sekarang yang menarik bagaimana kita menjalankan operating system di atas Java. Dan ternyata ada yang bikin, namanya dulu namanya iCloud atau apa, dibeli sama Citrix, atau itu di open source sekarang juga di Apache. Jadi Apache sekarang punya satu big cloud project namanya Cloud Stack. Komersial produknya juga Citrix Cloud Stack namanya, seperti itu dibikin pakai Java dan kita menjalankan OS di atasnya. Dan yang menarik di Indonesia sudah ada live kayak di Dignas, itu mostly sekarang mulai migrate ke cloud computing menggunakan cloud computing itu yang menarik. Perkembangan cloud di Indonesia sendiri bagaimana Pak? Kalau cloud computing di Indonesia sekarang udah mulai semuanya masuk ke dalam virtualisasi. Itu kayaknya virtualisasi sudah jadi mainstream. Jadi sekarang udah mulai perusahaan-perusahaan ISP jualan virtual server, dan sekarang kita mereka udah mulai masuk ke cloud computing sebenarnya, jadi bukan virtualisasi. Jadi beberapa server digabung menjadi satu infrastruktur, itu udah, tapi masih perlu install OS. Dan sekarang udah mulai juga naik, kebetulan saya salah satu inisiatornya bikin OpenPaaS, jadi level 2 cloud computing. Jadi kita aplikasinya run di atas cloud computing, jadi nggak perlu OS. Itu udah sampai situ sekarang. Jadi tapi ini masih belum lah, karena negara ini kan terkenal lambat, biarpun marketnya besar tapi lambat gitu. Jadi kita nunggu lah, mungkin saya nunggu. Tapi gara-gara saya menginvest di sana, saya menjadi advisory kayak di Azure, jadi advisory untuk fokus yang level 2 cloud computing sih. Seperti itu. Nah, mengenai cloud computing sendiri, perkembangannya sekarang udah sampai di mana di Indonesia sendiri? Di Indonesia yang saya dengar VMware lagi booming, terus OpenStack lagi booming juga, jadi mengikuti karena VMware mahal, OpenStack open source, dan CloudStack mungkin ikutan karena dia tidak barang baru, jadi dia ngikut. Kalau dia ikut berarti open source lawan open source terjadi di Indonesia. Nah, saya sih seneng yang belakang karena ini pakai Java gitu. Jadi kalau aplikasi Java integrate sama dia, berarti kan kita punya optimized hypervisor. Nah, itu mungkin segmen kedepannya bagi yang mereka bermain di Java, mungkin invest di CloudStack menarik. Itu kita akan punya satunya jadi cloud computing tapi langsung OS, tapi optimize sampai ke kernel. Karena kalau yang lain kan nggak bisa tuh, karena arsitekturnya bukan Java. Kalau ini kan gabung. Nah, mungkin saya lihat dalam 3-4 tahun ke depan akan ke sana sih. Tapi ini 2 sudah berjalan. Cloud Kilat lagi deklarasi bakal jadi OpenStack terbesar di Indonesia. VMware lagi ramai sampai kontak saya bagaimana ini siapin engineer-nya. Nah, CloudStack saya baru mulai, kita berjalanin CloudStack-nya karena saya punya belakangan Java User Group, nanti naik lah. Ya mestinya sih, nanti mestinya segmennya udah sampai sana sih. Kalau tenaga ahlinya sendiri di Indonesia udah cukup memadai untuk mengakses kemajuan cloud yang sedemikian besar. Nah, ini nggak tahu kalau di kampus-kampus segala yang saya lihat sih, kampus-kampus masih masuknya baru virtualisasi. Jadi yang invest di cloud computing sebenarnya seperti apa, biarpun kayaknya masih barang baru ya. Jadi mostly juga nggak tahu, tapi udah mulai banyak .com yang berjalan. Tapi sekarang startup kita kan nggak booming, banyak yang mati juga. Jadi ya gitulah. Masih lama. Mungkin kalau saya dapat dari Cloudera yang rekan saya sih, untuk Asia nunggu 3-4 tahun lagi lah baru ramai gitu. Tapi pasti ke sana gitu. Ya, kalau ini kan berarti ada semacam kekhawatiran atau ketakutan bagi orang yang. Ya pasti. Kira-kira apa yang Bapak bisa berikan tips-tips atau petunjuk supaya mereka lebih yakin untuk beralih ke cloud? Kalau ke cloud itu sebenarnya yang takut yang jualan hardware. Karena hardware jelek sama hardware baru disambung bisa sama. Database juga kalau dulu jualannya storage area network, sekarang hanya pakai NAS yang murah sudah bisa scale. Jadi scale itu kan bisnis software. Yang hardware sekarang kan hampir 80% market ya pusing juga gitu. Tapi ya mereka mungkin aduh jangan. Jadi ini adu strategi ya antara yang menjual dengan yang pengguna ya. Betul. Jadi pengguna harus berusaha menjadi lebih smart supaya dia tahu bahwa dengan menggunakan cloud ini dia akan membuat efisiensi yang lebih baik bagi perusahaannya. Oke,
cloud sendiri menarik. Kalau di luar negeri sendiri gimana Pak Frans? Kalau di luar negeri sudah mulai PaaS, jadi cloud platformnya di Google, Azure juga sudah mulai, Amazon juga dengan EC2-nya sudah mulai jalan. Sekarang Cloud Foundry, Heroku itu udah tidak ada OS, jadi kita cuma pakai developer bikin login, dia bikin software langsung deploy jadi aplikasi. Itu udah segmennya ke sana. Kalau di Indonesia deploy, install OS, setting MySQL, itu malah kernelnya nggak bisa di-upgrade, apa segala, itu security issue segala terjadi di Indonesia. Jadi masih gap lah. Itu sampai orang Cloud Foundry-nya US bilang, kan saya bikin Cloud Foundry Indonesia yang PaaS, what are you doing katanya. Kenapa? The community is only three, in Silicon Valley, Japan, and Indonesia. And Indonesia is, ya you know lah, dia bilang kayak gitu. Jadi dalam peta IT kan software seiprit gitu, betul kan? Karena bonusnya penjualan 1 tahun dia aja sama bonus direkturnya, gedean bonus direkturnya gitu, seperti itu. Nah, ngapain saya bilang ya? Karena kita punya orang. Jadi, dan saya percaya bahwa kita orang Indonesia tidak bodoh, jadi kita bisa ajarkan gitu. Jadi ketinggalannya lumayan jauh sih. Untuk mengejar ketinggalan ini tentunya mestinya dunia pendidikan yang harus banyak. Harusnya. Nah, bagaimana Pak peran di dunia pendidikan sekarang? Apakah sudah masuk di kurikulum? Saya sudah kerjain dari tahun 2007, kayaknya berat, makanya saya punya Meruvian tetap berjalan. Karena Dignasia tidak mau mengadopsi dan lama sebenarnya dan tidak ada tanda-tanda mau mengadopsi ke sana, dan mungkin mereka punya kesibukan sendiri di dalam yang tidak bisa menghandle ini. Jadi ya udah, Anda silakan gabung ke Meruvian. Setelah mereka mendengarkan pembicaraan kita, bincang-bincang kita hari ini, bisa mulai terbuka dan mulai mencoba untuk beralih ke sana ya. Masih lama itu. Baik, sahabat Excellent, 30 menit sudah berlalu. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan pada hari ini berhasil memberikan motivasi, ide-ide bagi sahabat Excellent semua. Saya Sutiono Gunadi dan Frans Tamura serta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat Excellent semua. Strive for Excellence. Strive for Excellence.